Selamat siang Ibu dan teman-teman. Jadi baik, saya akan mempresentasikan rancangan PowerPoint mengenai bagaimana cara menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Di sini saya mengambil materi besaran dan pengukuran. Nah, untuk ke slide berikutnya kita bisa mengklik menu Start pada slide. Setelah mengklik menu Start, maka akan muncul slide yang berisi bagan yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, apersepsi, materi, evaluasi, daftar pustaka, dan yang terakhir penyusun. Nah, untuk ke slide kompetensi inti, kita bisa mengklik menu kompetensi inti pada bagan. Setelah mengklik menu kompetensi inti, maka akan muncul slide yang berisi kompetensi inti dari materi yang akan diajarkan. Kemudian, untuk kembali ke slide yang berisi bagan, kita bisa mengklik menu back yang terletak pada bagian bawah slide. Yang kedua ada kompetensi dasar. Untuk ke slide kompetensi dasar, kita bisa mengklik menu kompetensi dasar pada bagan. Setelah mengklik menu kompetensi dasar, maka akan muncul slide yang berisi kompetensi dasar dari materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk kembali ke slide yang berisi bagan, kita bisa mengklik menu back pada bagian bawah slide. Yang berikut ada tujuan. Nah, untuk ke slide tujuan, kita bisa mengklik kata tujuan yang ada pada bagan. Setelah mengklik, maka akan muncul slide yang berisi tujuan dari materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk kembali ke slide sebelumnya, kita bisa mengklik menu back yang berada pada bagian bawah slide. Yang berikut apersepsi. Nah, untuk ke slide apersepsi kita bisa mengklik kata apersepsi pada bagan. Setelah mengklik, maka akan muncul sebuah video. Nah, untuk membuka video tersebut kita bisa mengklik pada video. Kemudian untuk kembali ke bagan, ke slide yang terdapat bagan, kita bisa mengklik menu back yang berada pada bagian bawah slide. Yang berikut materi. Nah, untuk ke slide materi kita bisa mengklik kata materi yang terdapat pada bagan. Nah, setelah kita mengkliknya, maka akan muncul slide yang berisi materi yang akan diajarkan. Kemudian untuk ke slide berikutnya, kita bisa mengklik menu next pada bagian bawah slide. Nah, ini merupakan materi terakhir dari besaran dan pengukuran. Nah, kemudian untuk kembali ke slide yang berisi bagan, kita bisa mengklik menu back pada bagian bawah slide. Setelah mengklik menu back, maka akan muncul slide yang berisi bagan. Kemudian yang berikut evaluasi. Untuk ke slide yang berisi evaluasi, kita bisa mengklik kata evaluasi yang berada pada bagan. Setelah itu akan muncul evaluasi.
Nah, pada evaluasi ini terdapat beberapa soal. Contohnya pada soal nomor 1 di sini. Nah, pada opsen-opsennya sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen A, maka akan muncul keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah, sehingga kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi yang berada pada bagian bawah slide. Yang kedua, option B. Di sini jawabannya masih salah, sehingga kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Yang berikut option C. Nah, di sini jawabannya juga masih salah, sehingga kita bisa mengerjakan kembali dengan mengklik kata coba lagi. Yang berikut option D. Nah, di sini ketika kita mengklik option D, option yang kita pilih sudah benar, sehingga kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya dengan mengklik kata next. Yang berikut soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini juga opsen-opsennya sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen A, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah. Kemudian kita dapat mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Nah, apabila kita mengklik option C, nah di sini akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih benar, sehingga kita dapat lanjut ke soal yang berikutnya dengan mengklik kata next. Yang berikut soal nomor 3. Nah, di sini juga opsen-opsennya sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen B, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah. Kemudian kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Nah, ketika kita memilih opsen C, maka akan muncul keterangan bahwa jawaban yang kita pilih benar, sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya dengan mengklik kata next. Yang berikut soal nomor 4. Nah, di sini opsen-opsennya juga sudah dihiperlinkkan. Jadi ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen E, maka jawaban yang kita pilih salah, sehingga akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah. Kemudian kita bisa mencoba mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Nah, jika kita mengklik option D, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih benar, sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya dengan mengklik kata next. Berikut soal nomor 5. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Pada opsen-opsennya juga sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen A, nah akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah. Kemudian kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Nah, jika kita mengklik opsen B, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih sudah benar, sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya dengan mengklik kata next. Yang berikut soal nomor 6. Nah, di sini opsen-opsennya juga sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih opsen yang salah, contohnya kita memilih opsen A, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah, sehingga kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi.
Kemudian jika kita memilih option D, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih sudah benar, sehingga kita bisa lanjut ke soal berikutnya dengan mengklik kata next. Soal yang terakhir, option-optionnya juga sudah dihiperlinkkan, sehingga ketika kita memilih option yang salah, contohnya kita memilih option B, akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih salah, sehingga kita bisa mengerjakan kembali soal yang tadi dengan mengklik kata coba lagi. Jika kita memilih option E, maka akan muncul slide yang berisi keterangan bahwa jawaban yang kita pilih benar, sehingga kita bisa lanjut ke slide berikutnya dengan mengklik kata next. Setelah kita mengklik kata next, maka akan muncul slide yang berisi daftar pustaka. Kemudian untuk kembali ke bagan kembali ke slide yang berisi bagan, kita bisa mengklik kata back. Kemudian untuk ke slide penyusun, kita bisa mengklik kata penyusun. Setelah mengklik kata penyusun, maka akan muncul slide yang berisi biodata dari penyusun. Setelah itu kita bisa mengklik kata back. Maka kita akan kembali ke slide yang pertama. Sekian presentasi saya mengenai bagaimana cara menggunakan hyperlink pada PowerPoint.